ketika kita masuk dalam ruang doa, fokus, konsentrasi, senantiasa di dalam perjamuan Tuhan menghimbau, perbuatlah ini dan ingatlah akan Aku. Apa artinya? Ingatlah akan Aku. Ingatlah akan Aku yang menderita, yang mati dan menderita. Itu diingat. Ingat akan Aku. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang menanggung bantahan sehebat itu dari pihak orang berdosa, supaya engkau jangan lemah, supaya engkau kuat, engkau bisa jadi penderita. Kita tidak menangisi masalah hidup dari masalah kepada masalah, tapi kita keluar sebagai pemenang. Marilah, momen-momen ini adalah momen-momen di mana kita harus membangkitkan iman kita, agar kita selalu dihibur, diberikan kekuatan, penyertaan yang sempurna dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Saya percaya renungan ini menjadi tekanan bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama dari ayat Efesus 3. Efesus 3 ayat 5. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Perhatikan itu baik-baik, baca baik-baik, simak baik-baik. Firman Tuhan itu akan menimbulkan kekuatan kepada kita. Kita buka lagi satu sebagai referensi, Kolose 1 ayat 26 dan 27. Kita perhatikan baik-baik. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Kristus ada di tengah-tengah kamu, dan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ada amin? Siapa orang-orang kudus? Siapa orang-orang kudus? Saya dan saudara. Betapa bahagianya kehidupan kita di zaman-zaman anugerah. Betapa mulia, betapa kedahsyatan yang kita akan menikmati di zaman-zaman anugerah. Diperhitungkan ketika Yesus mati, Yesus mati dan bangkit. Itulah kebanggaan kita. Rahasia-rahasia Kristus ada padanya untuk membukakan rahasia-rahasia persoalan-persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Fokus kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa ada di dalam Kristus? Bagaimana kita bisa mengenal Yesus itu? Ini menjadi persoalan, perdebatan, dan sampai saat ini mudah sekali kalau memang betul-betul kita mau mengenal betul-betul siapa itu Allah, apa yang Dia berfirman, apa yang Dia kerjakan di dalam hidup saya dan saudara. Sampai saat ini saya masih ada dibebaskan dari corona, dibebaskan dari musibah. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Ada rencana yang gagal untuk engkau dan saya hari ini. Persoalan demi persoalan boleh saja kita lewati, boleh kita hadapi. Tetapi yang Tuhan mau dari hidup itu agar kita meresponi dengan iman,
Bahwa segala yang kita hadapi ini adalah bukan hukuman, tetapi semua ajaran karena Dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Kalau ada komitmen itu di dalam otakmu yang kecil ini, itu memori ini, dia dapat menggerakkan semua kehidupan yang sulit apapun di dalam hidup ini. Saya kemarin pergi di kakak saya di Sumba. Dia punya ekskavator ada 4 mobil, kita tahu berapa biji. Tapi saya melihat dia bilang, ini alat ini sekecil ini saja, selebar Alkitab ini saja di dalam ekskavator. Tapi itu memorinya, itulah yang menggerakkan semua, memerintah semua ini alat-alat itu dalam satu unit ekskavator itu. Harganya 65 juta, satu alat kecil saja, kayak monitor. Saya mendengar ini, oh ini sama juga dalam hidup saya. Otak saya kecil ini akan menguasai mati dan hidup saya. Saya mau susah, saya sendiri yang ciptakan. Saya mau gembira, saya juga sendiri yang ciptakan. Ada keputusan ada pada saya. Kalau saya mau digerakkan oleh kekuatan kudus, saya harus hidup di dalam kekudusan. Di situ dikatakan bagi orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudus Allah? Orang-orang kudus Allah adalah orang-orang yang semua kita ini hidup benar-benar, kita hidup benar, tapi belum tentu kita hidup di dalam kebenaran. Ada amin? Baik itu tidak selamanya benar, apalagi hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran itu adalah orang-orang yang selalu memikirkan tentang peningkatan hidupnya. Orang yang hidup dalam kebenaran itu adalah orang-orang yang betul-betul mau bertumbuh, mau berubah, mengalami peningkatan di tengah-tengah ajaran-ajaran yang sangat ketat, yang sangat sengsara, sangat menderita. Itulah ajaran-ajaran kita harus meresponinya dengan iman, supaya dengan sia-sia penderitaan ini benar-benar kita mendapatkan sesuatu, sehingga kita dapat menyampaikan misi kerajaan Allah, bahwa Engkau Allah yang begitu baik. Maka itu siapa orang yang tidak ingin berbahagia? Siapa orang yang tidak ingin berbahagia? Fasilitas dunia, keuangan dunia tidak menjadikan orang itu dapat bersyukur. Tapi bersyukur itulah yang menjadikan orang itu dapat berbahagia. Di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan persoalan, di dalam persoalan kemiskinan, kekurangan, bersyukur itulah yang menjadikan kita berbahagia. Amin. Saya kadang-kadang punya perenungan yang dalam. Saya ikut Tuhan bukan sesuatu yang saya sukai, dan ada hal yang tidak saya sukai. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang namanya kebenaran. Maka itu saya senantiasa menyampaikan pesan-pesan Kristus Alkitabiah, bahwa benar-benar penyampaian yang hakiki, benar-benar penyampaian yang betul-betul menyentuh kehidupan Kristus, bukan penyampaian mujizat. Oh, engkau diberkati, engkau mendapatkan berkat kalau engkau ikut Tuhan, engkau begini begitu. Bukan itu yang disampaikan. Tapi keselamatan berbicara tentang kerajaan Allah, bukan berbicara tentang soal makanan dan minuman, tapi persoalan damai sejahtera. Kemarin saya pergi di sana, saya punya kakak tuh memang orang pengaruh besar. Nihiwatu, saudara pernah dengar di YouTube, lihat di YouTube, Nihiwatu, hotel Nihiwatu itu 100 juta satu malam.
Disumpah saja yang ada. Saya diizinkan, dia karena saya datang, dia bawa saya dengan kuasanya, dia bawa masuk. Orang di waktu hanya bisa bilang kita bertua sudah di waktu, tidak pernah masuk di waktu. Hanya orang itu mencari damai, mencari kenikmatan saja dengan 100 juta satu malam. Raffi Ahmad kemarin dengan itu 300 juta ya, satu habis dari situ. Tapi saya bisa masuk dengan gratis. Saya melihat apanya ini yang menjadi suatu idola orang-orang dunia. Habiskan uang. Ada yang sudah parkir tangga daerahnya di situ dari luar negeri, ada kapal-kapal pesiar. Mereka tidak mendapatkan damai. Sulit mendapatkan damai. Maka itu kompensasi kehidupan mereka, memfoya-foyakan uang mereka. Saya punya damai hanya kepada Tuhan. Orang dunia dan orang-orang yang mengasihi Tuhan memandang persoalan yang sama, pasti memiliki output yang berbeda-beda. Saya melihat dari sisi ini, apanya yang senang saya lihat ini. Dan ketika saya dihajar dengan suatu persoalan, saya merasakan damai menghimpit saya. Damai. Saya merasa tahu persis bahwa sebentar saya akan dipanggil pulang. Saya tidak berhutang. Saya akan mendapatkan kerajaan Allah. Saya mendapatkan rumah yang dibuat dari emas. Maka itu damai itu menyertai saya. Saya penuh dengan sukacita, harapan. Ini yang menjadi satu persoalan bagi umat manusia. Bagaimana supaya kita dapat masuk di dalam damai? Bagaimana supaya kita bisa masuk di dalam damai? Yaitu kita harus hidup seturut dengan keadaan hakikatnya. Allah itu roh, Yesus itu roh. Bagaimana kita berjumpa dengan dia secara intelektual kita? Dia bentuknya roh. Bagaimana kita bawa dia, mengenal dia bukan secara lahiriah. Secara otak dan pikiran kita tidak nyambung. Maka itu berapa banyak yang menjadi majelis, berapa banyak pendeta-pendeta, baku gigit, persaingan, gereja antar gereja. Tuhan lagi menangis, surga lagi berduka. Mereka ukur Kristus itu dengan mereka punya intelektual. Iman-iman yang mereka miliki itu adalah iman-iman kepada Yesus yang melekat di otak dan pikiran saja. Tapi pikiran-pikiran yang ada melekat iman kepada Tuhan Yesus bukan terbatas pada pikiran. Kalau dia ada masalah pasti dia luntur dan dia jatuh. Tapi kalau iman-iman yang melekat di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib, di 2000 tahun yang silam, dia telah mengeluarkan kita dari kegelapan, dari kemiskinan, dari sakit penyakit, kutuk seluruh. Dia lepaskan kita, dibebaskan, dimerdekakan kita. Ketika dia memerdekakan kita, itu ada suatu tuntutan etis moral. Ada suatu tuntutan etis moral di mana kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab benar-benar akan penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan takut dan gentar akan Dia. Kita harus bertanggung jawab untuk kita bertumbuh. Untuk kita bertumbuh. Untuk kita bertumbuh, kita punya tanggung jawab secara moral. Ada tuntutan, kepatutan dan kepantasan di situ. Ada tuntutan, kepatutan dan kepantasan di situ. Untuk kita betul-betul mengikuti anak-anak kerajaan Allah yang benar-benar sudah terpanggil keluar dari kegelapan, masuk kepada terang yang ajaib. Ini yang perlu digarisbawahi. Saudaraku yang kekasih, saudara tidak akan melihat dan mengerti betapa dalamnya kasih Bapa yang di surga kalau mengandalkan iman-iman yang melekat di otak dan pikiran saja, hanya
iman terbatas kepada pengenalan kepada Tuhan itu hanya kata orang saja, atau membaca Alkitab saja dapat iman, belum seberapa kekuatan itu. Tetapi orang-orang yang memiliki iman yang berdasarkan apa yang dialami bersama Yesus, suka dan duka, itulah yang mengangkat dia menjadi kepala bukan ekor. Dia tidak akan goyah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Baik Mama Agus, seperti Mama Agus anak tunggal yang dipanggil pulang Tuhan, itu sakit. Kepada kamu bukan hanya dikaruniakan untuk percaya saja kepada Tuhan, tapi juga untuk menderita. Filipi 1 ayat 29. Kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya saja kepadanya, tapi untuk menderita. Berarti penderitaan itu jangan kita remehkan. Penderitaan, kekurangan, kemiskinan itu jangan kita remehkan. Tapi Tuhan sudah menjanjikan bahwa siapakah yang dapat memisahkan aku dari kelaparan, kemiskinan? Itu jaminan yang Tuhan berikan. Penindasan, kelaparan, kekurangan. Tapi Kristuslah yang ada di dalam tengah-tengah penderitaan, persoalan. Ada aneh? Siapa yang dapat memisahkan kita? Oleh karena itu kita harus benar-benar hidup di dalam frekuensi Kristus. Kita harus benar-benar hidup di dalam frekuensi Kristus. Kalau kita buka radio, mau buka lispek, harus sesuai dengan gelombangnya. Nah, pasti kita dengar lispek. Kalau kita mau buka tentang rahasia Allah seperti dikatakan tadi, kita harus buka dalam roh. Amin. Dalam apa? Roh. Nah, ini persoalannya. Ini persoalannya bagaimana Pak Thomas hidup dalam roh ini. Ini yang menjadi pertanyaan. Harus bertanya kepada kita masing-masing. Bagaimana saya hidup dalam roh supaya saya bisa mengenal Dia itu, sehingga hidup saya bisa berubah. Ini skala prioritas harus ada dalam roh dan kebenaran. Amin. Sebab tanpa engkau hidup di dalam roh dan kebenaran, engkau akan tidak berjumpa yang namanya siapa itu Allah yang sesungguhnya. Maka itu jangan heran. Saya hadir di WKU, saya perangi mereka. Maka mereka bilang, Pak Thomas, pendeta punya keras saya begini. Wow! Ketegasan itu perlu diperhitungkan dengan kelembutan. Ketegasan dan kelembutan harus sejalan. Kalau tidak, jemaat jadi kambing-kambing terus, tidak jadi domba-domba. Benar. Lalu katakan pendeta keras, ya, Tuhan Yesus saja malah kok membalikkan beca kok. Jadi jangan kalau bilang pendeta, ya sudah, pendeta itu tidak marah itu. Kasihan itu manusia. Daging tetap daging. Daging tetap daging. Amin. Amin. Siapapun itu pendeta, dia daging tetap daging. Bukan dia manusia. Jadi jangan kita mengurangi rasa. Dan dia pendeta, dia marah. Daging tetap daging. Tetapi yang Tuhan masukkan, kita jangan terlalu terus dalam kemarahan. Kita harus bangkit, selalu bertumbuh, selalu meningkat, bertumbuh, selalu bertumbuh, selalu bertumbuh. Amin. Bolehlah marah, jangan kasih marah. Aduh Tuhan, saya tidak pergi dulu gereja lagi Tuhan. Saya sudah marah banyak ini Tuhan. Saya sudah marah banyak ini Tuhan. Saya tidak pergi gereja lagi Tuhan. Saya sudah berdosa Tuhan. Saya berdosa sudah. Enggak. Tuhan izinkan itu semua supaya terang Kristus semakin nyata dalam hidupmu. Amin. Tuhan izinkan engkau mengalami semua supaya terang Kristus semakin nyata. Bagaimana kalau kau hitam, kalau kau tidak pernah tahu itu biru?
Bagaimana kau tahu terang kalau kau tidak pernah lihat itu kegelapan? Maka itu saya sebagai hamba Allah, saya katakan mereka di Sumbar, saya ini manusia biasa. Ketegasan itu penting di tengah-tengah keluarga. Dan kelembutan harus disertai dengan setara dengan ketegasan. Contoh, kalau bapak mama punya anak, terlalu sayang sekali kepada anak itu, terlalu lembut tinggi, ketegasan hampir-hampir tidak ada. Jadi anak-anak apa itu? Anak-anak pemberontak. Anak sudah pulang bergaul jam 2 malam. Aduh anaknya sudah jam 2 malam nak. Kau di mana? Pulang su. Nanti ada apa malam? Pulang su. Sudah jam 2 malam ini nak. Kau saya habis kau. Benar tidak? Jangan ketegasan berlebihan. Marah-marah tidak ada pokoknya, tapi kelembutan tidak ada. Anak-anak jadi apa? Bisa dipahami di sini? Harus dibarengi ketegasan dan kelembutan harus sejalan. Maka itu saya sangat menangisi sesuatu persoalan-persoalan. Bukan saya tidak punya persoalan. Kamu lihat saya punya marah tuh kalau orang itu menegakkan kebenaran ketika orang berjalan-jalan di hadapan saya. Itu ada sesuatu yang bakar jiwa saya. Kaya Tuhan. Saya tidak tahu itu roh dari mana. Tetapi saya izinkan itu bekerja sesuai dengan karunia-karunia panggilan-panggilannya. Saya orang yang belum sempurna. Saya mau berusaha untuk sampai pada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Sebab kalau kita tidak berusaha untuk dapat sempurna, kalau kita tidak berusaha dari sekarang untuk kita berusaha untuk sempurna, ingat, jangan di dinding itu dengan baik-baik. Detak, detek, tek, 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 tek terus. Itu memberi isyarat bahwa momentum panggilan Allah semakin dekat kepada panggilan peradilan Allah kepada hidup kita. Maka itu yang ditakutkan itu ada satu titik di mana titik itu tidak dapat kita diubahkan lagi. Itu sudah pada tingkat kematian, tidak bisa kita berubah lagi. Itu yang ditakutkan, bukan mati yang kita anggap panggilan mati corona biasa-biasa saja. Napas hilang dari tubuh ini sudah biasa-biasa saja. Tapi ada yang ditakutkan sesungguhnya ketika kita masih hidup ini, ada sesuatu yang mati dalam diri kita ketika kita masih bernafas. Apa itu? Gairah, kerinduan untuk bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Ada sesuatu yang ada dalam hati untuk bagaimana kita dapat meningkatkan pelayanan kita, bagaimana untuk kita dapat bertumbuh supaya kita jangan marah-marah lagi. Kalau saya suka marah, bagaimana saya jangan marah-marah lagi? Kalau saya suka minum mabuk, bagaimana supaya saya jangan bergaul dengan orang-orang, duduk dengan orang-orang minum mabuk? Kalau saya suka maki-maki, bagaimana saya menghindar diri saya dari orang-orang pencemooh? Kalau saya suka marah-marah, saya bagaimana menekan perlahan demi perlahan kemarahan saya. Tapi itu tidak dosa. Karena ketika kita mau berusaha, mau bertumbuh terus-menerus, mau bertumbuh terus-menerus, itulah kebenaran. Amin. Percaya nggak? Kebenaran itu adalah ketika kita memulai dengan berusaha untuk selalu memikirkan tentang penderitaan, supaya kita bertumbuh dalam pengenalan yang lebih baik, bertumbuh. Saya sekarang dalam proses untuk mau berubah dalam setiap hidup saya. Bukan karena saya sudah jadi pendeta, saya bilang kamu harus bertobat. Saya yang harus bertobat duluan.
Hanya kita dapat berserah terus sampai berusaha, sampai ada saatnya untuk kita dapat mengenal Dia dengan benar. Ada amin, saudara? Maka itu, kehidupan ini kita harus terus melatih diri. Melatihan badani kata Alkitab Timotius, terbatas gunanya. Tapi ibadah itu mengandung janji, baik hari ini dan akan datang. Berarti olahraga saya melihat, orang-orang yang di rumah sakit saya melihat, yang stroke itu, olahraga terus. Termasuk kakak saya juga, dia ada stroke, sudah dia 2 kali stroke-nya. Tapi dia olahraga terus. Saya berpikir, ketika kita ada dalam roh, selalu kita bawa setiap kasus demi kasus dalam hubungannya dengan kasih Kristus. Ada rema. Setiap kita hidup di dalam roh dan kebenaran, masuk dalam roh, doa dalam rumah, ada api terus tidak pernah tinggal kepada hidup kita. Ketika kita selalu mendengar firman, jangan api yang kau dengar hari ini, jangan kau sampai di sini, tapi api itu minta tuntunan Tuhan agar sampai di rumah saya tetap menyembah di dalam mesbah di dalam rumah. Harus ada mesbah di rumah supaya saya tetap berapi-api di dalam Tuhan. Jangan pulang dari sini hanya 2 jam. Minggu depan lagi 2 jam saja di gereja. Tidak ikut mendapatkan suasana hadirat dan tidak dapat hidup di dalam roh dan kebenaran. Kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat tentang Allah itu. Hanya lewat membiasakan diri. Itulah yang disebut dengan karakter. Karakter itu terbentuk berasal dari pola pikir yang kita bangun, yang ada di otak kita. Kalau kita memang niat untuk tulus, untuk mau bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, kita punya beban untuk tumbuh di dalam Tuhan, pengenalan yang benar. Saya percaya ini sudah memorinya, saya katakan tadi, seperti eksapator tadi. Dia punya alat yang kecil, ini sudah ada. Kalau kita tidak mau berpikir tentang hal pertumbuhan, tidak akan terjadi pertumbuhan. Kalau kita betul-betul sudah bosan dengan hidup yang begini-begini, arahkan hidup itu masuk pola pikir. Harus membentuk dia dengan apa? Pola pikir. Bukan dengan hal-hal yang dari dunia, tapi pola pikir itu berasal hal-hal yang dari surga, kekekalan. Karena firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105, firman itu adalah pelita bagi kaki. Amin. Ketika dia bawa firman masuk dalam otak, ingat firman itu. Dan firman itu dengan kuasanya akan merubahkan karakter seseorang. Amin. Tidak mungkin engkau dapat berubah. Tidak ada rumus yang dapat merubahkan karakter engkau yang keras menjadi lembut tanpa menghadirkan Kristus dan firman-Nya. Amin. Kita sepakat dulu. Apa yang bisa? Christ in me, Christ in you. Amin. Dia ada di antara kita. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, dan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ada saat ini. Hidupkan dia. Oke? Kita sepakat. Walaupun jemaat kita yang kecil, tapi dapat mendobrak hal-hal yang besar. Amin. Amin. Kita akan mampu menggerakkan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Ada api-api dan kita tugas sama Tuhan untuk menyampaikan pesan Kristus, untuk diteguhkan hari ini. Kebetulan hari ini ada
ada perjamuan kudus. Ada perjamuan kudus, ini anggur dan roti sebagai lambang. Dan kalau kita ingat, kembali kepada memori kita, bahwa saya mau bertumbuh lewat makanan rohani ini. Saya mau bertumbuh, mendapatkan antibodi lewat darah Yesus. Saya pasti dapatkan antibodi untuk menghalaukan corona. Saya percaya semua dapat ada di sini. Karena apa? Rahasia Allah ada pada Kristus. Ada amin? Amin. Rahasia Allah ada pada Kristus. Ketika kau pandang Kristus saat ini, Kristus lah yang menjadi raja dalam hidupmu. Kristus lah yang bekerja di dalam engkau. Kristus yang ada yang menuntun engkau. Kristus lah yang menuntun engkau. Kristus yang bekerja dalam engkau, bukan engkau lagi. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita bangkit berdiri.